Welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan bahas satu penyakit katup jantung, yaitu stenosis katup mitral atau mitral stenosis, atau yang sering kita singkat sebagai MS. Kali ini kita akan membahas segi etiopatogenesis dan patofisiologinya. Yuk kita lanjut ke mind map-nya ya. Oke, kita mulai dari definisi dan etiologinya. Mitral stenosis atau MS merupakan penyempitan atau obstruksi dari orifisium mitral. Etiologi dari mitral stenosis antara lain adalah demam rematik atau rheumatic fever, kalsifikasi anulus mitral, endokarditis infektif dengan vegetasi besar yang mengobstruksi orifisium katup, dan stenosis kongenital. Penyebab yang paling sering adalah demam rematik. Diperkirakan sekitar 50-70% kasus pasien dengan MS simptomatik memiliki riwayat demam rematik akut yang biasanya terjadi 20 tahun nih sebelum gejala muncul. Gambaran patologi dari kasus MS biasanya berkaitan dengan penyakit jantung rematik. Gambarannya berupa penebalan fibrosa dan kalsifikasi dari daun katup. Kemudian juga ada fusi dari komisura-komisura atau batas-batas pertemuan daun katup dan penebalan serta pemendekan chorda tendinae. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi patofisiologinya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari gambar pada kondisi jantung yang normal, aliran darah yang bebas itu akan terjadi ya dari atrium kiri ke ventrikel kiri selama proses diastol. Nah, tapi kalau misalkan ada stenosis katup mitral, maka akan ada obstruksi aliran darah. Sehingga aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri akan terhambat. Maka akan terjadi peningkatan tekanan atrium kiri dan menjalar sampai ke pembuluh paru dan jantung kanan. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat dari alur patofisiologi berikut. Nah, pertama nih, ketika terjadi hambatan aliran atrium kiri ke ventrikel kiri akan berdampak pada peningkatan tekanan atrium kiri, sehingga terjadi perambatan tekanan yang akan menyebabkan tekanan di vena kapiler paru meningkat. Dampaknya terjadi transudasi ke interstisial dan alveoli, sehingga muncul klinis kongesti paru atau gagal jantung kiri, contohnya pasien yang mengalami sesak, PND, dan ortopnu. Kemudian, apabila MS-nya bersifat berat atau obstruksi berat, maka akan berdampak pada pembukaan kanal-kanal kolateral dari vena paru bronkial, sehingga terjadi pembesaran vena bronkial. Dampaknya, pasien bisa mengalami hemoptysis. MS juga dapat menyebabkan hipertrofi dan fibrosis pembuluh darah, terutama di bagian tunika intima dan media, sehingga menyebabkan peningkatan resistensi arteriol vaskular paru. Hal ini akan menyebabkan ventrikel kanan meningkatkan tekanannya dan akhirnya terjadi klinis kongesti sistemik atau gagal jantung kanan, seperti edema, asites, dan peningkatan jugular vein pressure atau JVP. Pembesaran atrium kiri atau left atrial enlargement akan menyebabkan serat konduksi jantung meregang, sehingga terjadi aritmia. Aritmia yang muncul adalah atrial fibrillation atau AF. AF akan menyebabkan laju jantung sangat cepat, sampai berdampak pada stasis darah karena sulit keluar dari ventrikel. Hal ini akan mendukung terjadinya pembentukan trombus emboli, sehingga terjadi predisposisi untuk terjadinya stroke iskemik akibat emboli dari jantung. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai aspek etiopatogenesis dan patofisiologi dari MS. Semoga bermanfaat. Thank you and see you next time.